Kunci dari sebuah pemulihan adalah kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati ini, orang tidak dapat melihat apa yang saat ini dia gumuli dalam dirinya. Seringkali ada yang bergumul sebenarnya dengan karakter dia yang seringkali melukai hati orang lain, yang merusak relasi dia dengan pasangan, dengan anak-anak, atau anak-anak dengan orang tua, atau juga karakter yang menyebabkan mungkin dia tidak dapat berkembang dalam karirnya, dalam profesinya, dalam pekerjaannya, atau juga mungkin luka di masa lalu yang kita sebut sebagai luka batin. Orang merasa dirinya baik-baik saja, dan kalau dia diingatkan mungkin dia akan marah, dia akan mungkin membantah, dia mungkin akan justru menyerang balik. Dan kalau kita belajar dari kisah seorang Bartimeus, orang yang buta ini, dia menunjukkan apa kunci dari pemulihannya. Dia mau merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dia tahu bahwa memang dia buta dan dia berseru kepada Yesus, dia minta kepada Yesus. Dan ini kunci pertama sebenarnya, kita sadar bahwa kita sakit. Dan karena itu kita terbuka untuk minta pertolongan pada orang lain. Dan seringkali kalau orang tidak punya kerendahan hati, meskipun dia tahu dia butuh pertolongan, dia tidak akan minta tolong pada siapa-siapa. Dia akan mengurung diri dan kemudian hanya bergumul sendiri dengan persoalan hidupnya. Dan situasi begitu tidak dapat memberikan solusi apa-apa bagi diri kita. Dan Bartimeus tidak hanya berseru, dia berjalan mengikuti Yesus. Meskipun ada halangan, ada orang-orang yang melarang dia untuk berteriak, dia tetap berseru dan semakin keras pula dia berseru. Dan kita belajar pada sikap yang kedua dari Bartimeus adalah dia pantang menyerah untuk berusaha minta pertolongan. Dan pada langkah yang berikutnya yang sangat menyentuh adalah bahwa ketika Yesus memanggil dia, yang dia lakukan adalah menanggalkan jubahnya. Kata jubah ini kemudian mengingatkan kita, inilah kebanggaan seorang Bartimeus. Dan dia menanggalkan segalanya, dia mau terbuka, datang pada Yesus untuk disembuhkan. Dan dia tahu Tuhan mengenal dia dengan sangat baik. Bartimeus menanggalkan semua yang dapat menghalangi dia berjumpa dengan Yesus. Dan ini sebenarnya yang harus dibuat oleh setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Dia harus menanggalkan kesombongannya. Dia harus menanggalkan bahkan harga dirinya, kekerasan hatinya. Dan hanya dengan itu, dia dapat memulai pemulihan untuk kehidupannya sendiri. Dan awal pemulihan dan kesembuhan juga adalah ketika orang tahu apa yang menjadi tujuan dia melakukan itu. Dia ingin sembuh. Tanpa keinginan untuk sembuh dan kesadaran akan tujuan hidup, orang mungkin tidak akan berusaha juga untuk mencari pertolongan, bukan? Maka mari kita belajar dari Bartimeus yang menunjukkan kepada kita keutamaan kerendahan hati. Dan sesungguhnya kita harus minta pada Tuhan kerendahan hati ini. Tuhan, berikan aku rahmat untuk melihat siapa diriku. Berikan aku rahmat untuk memohon kepadamu, agar aku pun disembuhkan dari segala kelemahanku, untuk bertumbuh menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih maksimal dalam kehidupanku. Datanglah pada Tuhan. Kalau mungkin engkau sadar akan segala kelemahanmu, mintalah pertolongan dari orang lain. Mungkin dari orang yang lebih profesional dibandingkan Anda, konselor, psikiater. Tapi kalau mungkin itu sakit rohani, Anda membutuhkan juga seorang Bapa rohani yang baik untuk dapat memberikan kepadamu nasihat-nasihat rohani yang baik untuk terus bertumbuh. Dan above all, datang pada Yesus dan berdoa, Tuhan, ini aku, sembuhkan aku. Ajari aku untuk melihat lebih baik tentang diriku, tentang Engkau dan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih untuk sabdamu hari ini, dan semoga Bartimeus menjadi juga inspirasi bagi diri kami dalam hidup kami, agar kami belajar untuk menjadi lebih rendah hati, terbuka akan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Dan dengan itu kami percaya rahmat-Mu akan menjamah dan menyembuhkan kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.